Dalam era di mana interaksi sosial semakin kompleks, kita dituntut untuk mengembangkan kebiasaan yang tidak hanya meningkatkan daya tarik personal, tetapi juga menyeimbangkan pikiran dan jiwa secara mendalam. Pendekatan Stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, mengutamakan nilai-nilai yang kokoh, dan membangun hubungan yang autentik dengan dunia sekitar. Di sini kita akan mengupas secara mendalam bagaimana 10 kebiasaan Stoik dapat mengubah cara pandang dan meningkatkan daya tarik sosial Anda. Menerapkan prinsip-prinsip Stoik tidak hanya berkaitan dengan pengekangan diri, melainkan juga merupakan seni refleksi diri yang mendalam. Setiap kebiasaan yang akan kita bahas mengandung lapisan filosofi yang menantang kita untuk mempertanyakan keyakinan dan cara pandang kita selama ini. Di balik setiap tindakan sederhana terdapat pemikiran kritis yang mampu memandu kita untuk hidup dengan lebih bermakna dan penuh integritas. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pemikiran yang skeptis dan penuh pertanyaan, membuka setiap lapisan kebiasaan yang terbukti mampu membuat Anda tidak hanya lebih menarik secara sosial, tetapi juga lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dengan pemetaan pemikiran yang matang dan retorika yang tajam, kita akan menggali secara mendalam 10 kebiasaan Stoik yang memiliki kekuatan transformatif dalam kehidupan sosial Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kebiasaan yang membuat Anda menarik secara sosial ala Stoik yang pertama, yaitu adalah pengendalian emosi. Dalam dunia Stoik, pengendalian emosi menjadi pondasi utama untuk menghadapi segala situasi dengan kepala dingin. Bagaimana kita bisa menilai keberanian tanpa terlebih dahulu menguasai amarah dan kekhawatiran yang menggelora? Ketika emosi tidak dikelola dengan baik, pikiran kita menjadi kacau dan mengaburkan logika. Apakah mungkin mencapai keseimbangan jika kita terus-menerus terjebak dalam badai perasaan? Pengendalian emosi memerlukan latihan yang disiplin, seperti halnya seniman yang terus-menerus mengasah tekniknya untuk menghasilkan karya terbaik. Bisakah kita membiarkan reaksi spontan mengambil alih kendali atas rasionalitas kita? Dengan menguasai emosi, kita membuka jalan untuk interaksi sosial yang lebih tulus dan mendalam, di mana setiap percakapan menjadi cerminan dari ketenangan batin. Apakah ini bukanlah fondasi dari hubungan yang kuat dan berkelanjutan? Pada akhirnya, pengendalian emosi bukan tentang menekan perasaan, melainkan mengelola reaksi secara konstruktif agar mampu mengarahkan tindakan ke arah yang lebih bijaksana dan terukur. Kemudian, kebiasaan yang kedua adalah ketenangan dalam menghadapi konflik. Ketenangan dalam menghadapi konflik adalah seni yang mengharuskan kita untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami sisi lain dalam perdebatan. Bagaimana bisa kita mengatasi perbedaan pendapat jika tidak dengan sikap yang tenang dan terbuka? Konflik seringkali dipicu oleh emosi yang membara, namun pendekatan Stoik menuntut kita untuk melihat setiap pertentangan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Apakah mungkin melihat tantangan sebagai bahan bakar untuk evolusi pribadi? Dalam menghadapi konflik, sikap ketenangan menciptakan ruang bagi kita untuk mengumpulkan fakta dan menganalisis situasi secara objektif, alih-alih bereaksi secara impulsif. Bukankah pemikiran yang terstruktur lebih unggul daripada reaksi spontan? Ketenangan juga memungkinkan kita untuk mempertanyakan kembali asumsi dan bias yang mungkin menyulitkan pemahaman bersama. Sejauh mana kita sudah siap untuk mengakui bahwa konflik dapat membawa pencerahan? Dengan menginternalisasi ketenangan, kita tidak hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog yang sehat dan konstruktif, di mana setiap pihak merasa dihargai. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah refleksi diri dan kesadaran. Refleksi diri merupakan proses mendalam untuk memahami siapa kita sebenarnya dan bagaimana tindakan kita mempengaruhi lingkungan sekitar. Apakah kita cukup sering meluangkan waktu untuk mempertanyakan motif dan tujuan dalam setiap keputusan?
Kesadaran akan diri sendiri membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi yang autentik, dengan menggali lapisan-lapisan kepribadian yang seringkali tersembunyi di balik rutinitas harian. Bisakah kita menemukan keindahan dalam introspeksi yang jujur? Melalui refleksi diri, kita diajak untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai yang kita anut dan menyelaraskannya dengan realitas kehidupan yang semakin kompleks. Sejauh mana kita telah mengevaluasi dampak dari setiap tindakan kita. Kesadaran bukanlah sebuah kondisi statis, melainkan sebuah perjalanan yang terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pembelajaran. Bagaimana kita bisa berhenti belajar ketika setiap hari menyuguhkan pelajaran baru? Dengan memadukan refleksi diri dan kesadaran, kita membangun pondasi untuk hidup yang lebih bermakna, di mana setiap langkah diambil dengan pertimbangan yang matang dan visi yang jauh ke depan. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah disiplin diri dalam kebiasaan sehari-hari. Disiplin diri adalah kunci untuk menciptakan rutinitas yang mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial. Apakah kita sudah cukup konsisten dalam menjalani setiap aktivitas harian dengan penuh tanggung jawab? Kebiasaan yang disiplin tidak hanya memperbaiki produktivitas, tetapi juga membentuk karakter yang tahan banting terhadap godaan dan gangguan. Sejauh mana kita siap untuk menolak hal-hal yang tidak mendukung tujuan hidup kita? Dengan disiplin, kita dapat mengelola waktu dan sumber daya secara optimal, menjadikan setiap momen sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana jika setiap detik yang kita lalui benar-benar berarti? Disiplin diri juga menciptakan ruang untuk refleksi dan evaluasi, di mana kita dapat mengoreksi kesalahan dan menyempurnakan strategi hidup kita. Apakah kita sudah cukup jujur dalam menilai diri sendiri? Pada akhirnya, disiplin diri adalah bentuk komitmen terhadap kualitas hidup yang mengarah pada keteraturan dan keharmonisan dalam segala aspek kehidupan sosial dan pribadi. Kemudian kebiasaan yang membuat Anda menarik secara sosial ala Stoik yang kelima adalah fokus pada hal yang dapat dikontrol. Prinsip Stoik mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada di dalam kendali kita, sehingga energi tidak terbuang sia-sia dalam kekhawatiran yang tidak produktif. Apakah kita sudah membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa kita ubah? Dengan mengarahkan fokus pada aspek yang dapat dikontrol, kita mengurangi stres dan meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan. Bukankah penting untuk menaruh perhatian pada tindakan daripada kecemasan? Pendekatan ini mengajak kita untuk terus bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan? Sebuah pertanyaan yang mendorong tindakan konkret dan menghilangkan perasaan putus asa. Fokus pada hal yang dapat dikontrol juga menuntut kita untuk menerima kenyataan secara utuh, tanpa bergelimang dalam ilusi atau ekspektasi yang tidak realistis. Sejauh mana kita telah belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak dapat kita pengaruhi. Dengan membedakan antara kendali dan ketidakkendalian, kita menjadi lebih efektif dalam membuat keputusan yang rasional dan strategis, serta membangun ketenangan dalam diri yang tercermin dalam interaksi sosial. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah menghargai kesederhanaan. Menghargai kesederhanaan berarti menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering terlupakan dalam keramaian hidup modern. Apakah kita sudah cukup menghargai keindahan dalam setiap momen sederhana? Setiap kesederhanaan mengajarkan kita untuk mengurangi kelebihan yang tidak perlu, sehingga pikiran dan hati kita tidak terbebani oleh hal-hal yang bersifat materialistis. Mengapa kita terus-menerus terjebak dalam pencarian yang tidak berujung? Kesederhanaan membawa kita kembali ke esensi kehidupan, di mana nilai-nilai sejati terletak pada hubungan, pengalaman, dan kebijaksanaan yang mendalam. Apakah kita sudah berani menyederhanakan hidup untuk menemukan makna yang sebenarnya? Dalam dunia yang penuh dengan kemewahan dan kesibukan, memilih kesederhanaan merupakan tindakan revolusioner yang menantang norma dan ekspektasi sosial.
Seberapa besar keberanian kita untuk menolak arus yang mengedepankan penampilan semata? Dengan menginternalisasi prinsip kesederhanaan, kita membuka ruang untuk kreativitas dan refleksi diri, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas interaksi sosial dan daya tarik personal yang alami. Kemudian kebiasaan yang ketujuh adalah mengutamakan integritas dan nilai. Integritas adalah pondasi yang membangun kepercayaan dalam setiap hubungan sosial. Apakah kita sudah berani menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran meskipun dihadapkan pada godaan kompromi? Dengan mengutamakan integritas, kita memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan kita konsisten dengan prinsip dan keyakinan yang mendalam. Bukankah integritas merupakan jaminan bagi reputasi dan kredibilitas diri? Nilai-nilai yang kita anut seharusnya menjadi kompas yang menuntun kita dalam mengambil keputusan, terutama di tengah situasi yang penuh ketidakpastian dan ambiguitas. Apakah kita cukup berani untuk menolak jalan pintas yang merusak moralitas? Sikap yang konsisten terhadap integritas dan nilai menciptakan daya tarik yang kuat dalam interaksi sosial, karena orang akan lebih menghargai kejujuran dan keberanian dalam mengakui kebenaran. Sejauh mana kita sudah menunjukkan keberanian moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan integritas dan nilai sebagai prioritas utama, kita tidak hanya membangun kepercayaan diri, tetapi juga menginspirasi lingkungan sekitar untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh tanggung jawab. Kemudian kebiasaan yang ke-8 adalah berpikir kritis dan skeptis. Berpikir kritis menuntut kita untuk tidak menerima informasi secara mentah-mentah, melainkan menguji kebenarannya dengan analisis mendalam. Apakah kita sudah cukup mempertanyakan setiap argumen yang kita terima? Pendekatan skeptis memungkinkan kita untuk melihat setiap pernyataan dengan mata yang terbuka, menghindarkan kita dari jebakan dogma dan asumsi yang tidak terbukti. Bagaimana jika keraguan justru menjadi kunci menuju kebenaran yang lebih utuh? Dengan berpikir kritis, kita belajar untuk membangun argumen yang terstruktur dan logis, serta siap menghadapi tantangan intelektual yang menuntut pemikiran tajam. Apakah kita cukup berani untuk mempertanyakan status quo demi kemajuan bersama? Sikap skeptis bukan berarti menolak segala sesuatu, melainkan mengajak kita untuk selalu mencari dasar-dasar logika dan bukti yang kuat dalam setiap perdebatan. Sejauh mana kita telah mengembangkan kemampuan analitis kita? Hasil dari berpikir kritis dan skeptis adalah terbentuknya pola pikir yang terbuka, objektif dan berorientasi pada solusi, sehingga setiap interaksi sosial menjadi lebih bermakna dan konstruktif. Kemudian, kebiasaan yang ke-9 adalah empati yang terukur. Empati yang terukur mengajak kita untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain tanpa kehilangan identitas diri. Apakah kita sudah mampu menyeimbangkan antara kepekaan emosional dan objektivitas? Dengan empati, kita dapat merasakan kedalaman pengalaman orang lain, namun empati yang terukur memastikan bahwa kita tidak tenggelam dalam emosi yang berlebihan. Bisakah kita menemukan batas antara kepedulian dan kehilangan kendali? Empati yang sehat memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang saling mendukung dan menginspirasi, sekaligus menjaga integritas dan kekuatan pribadi. Sejauh mana kita telah belajar mendengarkan dengan hati yang terbuka? Dalam konteks sosial, empati yang terukur berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan dimengerti. Apakah kita sudah memberikan ruang bagi keberagaman perspektif? Dengan menerapkan empati yang terukur, kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pemimpin yang mampu mengarahkan dialog dan menciptakan solusi bersama dengan dasar pengertian yang mendalam. Kemudian kebiasaan yang membuat Anda menarik secara sosial ala Stoik yang terakhir atau yang ke-10 adalah keberanian dalam menghadapi ketidakpastian. Keberanian dalam menghadapi ketidakpastian adalah manifestasi dari sikap Stoik yang menolak untuk terjebak
dalam ketakutan dan keraguan. Apakah kita sudah cukup berani untuk melangkah ke wilayah yang belum kita kenal? Hidup tidak selalu dapat diprediksi, namun dengan keberanian kita dapat menyikapi setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Sejauh mana kita siap untuk menantang kenyataan yang tidak pasti? Keberanian ini tidak berarti bertindak tanpa pertimbangan, melainkan menggabungkan intuisi dengan analisis kritis untuk membuat keputusan yang tepat di tengah ambiguitas. Bisakah kita menyeimbangkan antara keberanian dan kehati-hatian? Dalam menghadapi ketidakpastian, sikap terbuka untuk menerima kegagalan dan belajar dari pengalaman menjadi kunci untuk perkembangan pribadi dan sosial yang berkelanjutan. Apakah kita sudah belajar untuk melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan? Dengan menumbuhkan keberanian dalam menghadapi ketidakpastian, kita menginspirasi orang lain untuk juga mengambil resiko yang terukur, sehingga menciptakan sebuah komunitas yang dinamis dan inovatif dalam mencari solusi bersama. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang yang kamu rasa membutuhkan. Sekian. Wassalam.